Baiho, kau kecil. Aku harap kau mati dengan kematian yang menyakitkan. Kamu, kamu, Anda akan mendapatkan uang tunai 1 hari ini. Jika aku tidak bisa membunuhmu sendiri, maka putriku akan membuat daging cincang keluar darimu. Meskipun Raja Hantu Raksasa marah, dia adalah seorang raja dan dewa. Dia sebenarnya tidak mahir mengutuk orang. Oleh karena itu, ia hanya bisa membuat beberapa ejekan dasar yang ia ulangi menggunakan variasi yang berbeda. Bai Xiaochun berdeham, dengan bangga dan sepenuhnya mengabaikan kutukan. Bahkan, dia mempertimbangkan mencari kesempatan untuk mendapatkan kura-kura kecil itu untuk mengajarkan 1 atau 2 raja hantu raksasa tentang penghinaan. Bahkan ketika pikiran itu terlintas dalam benaknya, dia terus maju, tidak hanya menggunakan raja hantu raksasa sebagai perisai, tetapi juga melawannya. Tindakannya ditambah dengan semangat 14 kali lipat yang mengejutkan peningkatan harta, memastikan bahwa dia sudah semakin dekat dengan pintu masuk sel blok D. Meskipun semua orang di klan Bai terbakar dengan amarah yang tak terpadamkan, mereka tidak bisa membunuh Bai Xiaochun. Bukan saja dia sangat tangguh untuk memulai, dia juga memiliki 4 klon untuk membantunya dan bertonton item ajaib yang menarik. Dan payungnya yang aneh yang bisa menyedot kekuatan hidup dan memulihkannya. Dan juga fakta bahwa dia bisa bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Kekuatan tubuhnya yang luar biasa dan dia bisa berteleportasi membuatnya benar-benar mustahil untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Pria tua dengan tanda lahir merah di wajahnya adalah misteri yang bahkan lebih dalam bagi para kultivator klan Bai. Tidak peduli beberapa kali dia dipukul, bahkan dengan benda sihir yang kuat, dia bahkan tidak batuk seteguk darah. Pada gilirannya, Bai Xiaochun berjalan mendekat dan semakin dekat dengan pintu masuk. Tetua klan mulai menjadi sangat gugup dan bahkan bergabung bersama dalam serangan yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi blokir sel. Fluktuasi kuat diluncurkan dan cahaya multiwarna menyebar ke segala arah. Namun, Bai Xiaochun terus menggunakan raja hantu raksasa yang tidak pernah berhenti mengutuk sepanjang waktu. Kamu akan mati kesakitan, Baiho. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan hari ini. Raja hantu raksasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Rambutnya berantakan total dan pakaiannya compang-camping. Dia sekarang tidak memiliki martabat ahli demigod dan bahkan mungkin melihat bekas luka dan memar di kulitnya. Karena ini adalah dirinya yang sebenarnya dan dia adalah seorang dewa, tubuhnya tidak selamanya tidak bisa dihancurkan, tetapi cukup kuat untuk menjadi sangat sulit untuk dibunuh dalam keadaan seperti ini. Dengan pengecualian dewa, lawan apapun yang dihadapinya tidak bisa melukainya seperti gigitan nyamuk. Hanya dengan membuatnya kelelahan dalam waktu yang sangat lama, mereka bisa dibunuhnya. Kemarahan yang membara di dalam hatinya saat ini begitu panas, sehingga bahkan air sungai bawah dunia tidak dapat memadamkannya. Juga tidak ada sedikit kesedihan di dalam dirinya. Meskipun sudah bertahun-tahun hidup dan kegigihannya secara keseluruhan, dia benar-benar ingin menangis. Pada titik ini, dia merasa seperti dihantam oleh 8 generasi buruk yang terakumulasi. Itu tidak mungkin untuk menggambarkan bagaimana dia merasa terhina telah bertemu dengan Baiho yang terkutuk ini. Kemudian, dia memikirkan kembali rencana awalnya dan bagaimana dia seharusnya hanya tinggal di penjara iblis selama beberapa hari sebelum muncul seperti jangkrik yang melepaskan kerapasnya. Periode peruluhannya benar-benar di belakangnya. Bahkan jika Tikaglan besar menemukannya sebelum proses selesai, dengan mantra pembentukan kura-kura batu, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Karena semua itu, dia telah melihat ke bawah dengan jijik pada 3 klan besar sepanjang waktu. Dan telah melihat ke depan untuk memotong teror mereka meningkat ketika waktu berlalu. Dari awal hingga akhir, semuanya berada dalam kendali dirinya.
Antisipasi dan kepercayaan dirinya begitu besar, sehingga dia bahkan tidak menyebut situasi saat ini kepada putrinya di kota kekaisaran. Sudah bertahun-tahun sejak dia melakukan sesuatu yang menarik dan karena itu, dia benar-benar menantikan untuk memainkan permainan kecil ini. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa permainannya akan berakhir seperti ini. Seharusnya tidak terjadi seperti ini, pikirnya sedih, menyesalan, mencengkram hatinya. Dia telah merencanakan semuanya dengan cermat dan mempersiapkannya dengan sempurna. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa hal-hal akan terjadi dengan cara ini. Bahkan salah satu bidak dalam permainannya akan merusak segalanya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia dilemparkan ke sini, dan itu untuk memblokir berbagai kemampuan surgawi dan benda sihir. Bom mengisi telinganya, dan jantungnya semakin tenggelam dalam ratapan. Aku menolak untuk menerima ini. Dia mengerang dalam matanya merah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia diam-diam mencoba melakukan kontak dengan pembentukan mantra, tetapi tidak ada reaksi menyebabkan keputusasaan semakin dalam. Saat Raja Hantu Raksasa berkubang dalam keputusasaan, Bai Shochun batuk seteguk darah. 2 klon yang tersisa telah dihancurkan dan sekarang melaju cepat kepadanya dalam bentuk 2 metos cahaya. Meskipun tubuh kedagingannya kuat, luka-lukanya serius, namun dia masih berhasil menerobos semua yang Bai Klan lemparkan padanya. Kemudian dalam sekejap yang menyilaukan, dia, kura-kura kecil, dan Raja Hantu Raksasa semua meledak melalui pintu utama blok sel. Deru amarah menggema di belakangnya. Jelas, kepala klan dan tetua klan tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tidak akan beristirahat sampai Bai Shochun mati. Mungkin kamu bisa melarikan diri dari tempat ini, kepala klan melonglong. Tetapi 3 klan besar mengendalikan Giant Ghost City sekarang. Anda tidak akan keluar dari kota. Pada titik ini Bai Shochun melaju menuju pintu keluar penjara iblis. Beberapa saat kemudian ketua klan dan tetua klan muncul di belakangnya dan mengejar. Jantung Bai Shochun berdebar kencang dan auranya dalam kekacauan. Namun yang membuatnya khawatir bukanlah luka-lukanya yang penting, tetapi fakta bahwa ia harus keluar dari penjara secepat mungkin. Jika tidak, maka pada akhirnya kura-kura kecil akan kehilangan kendali atas pembentukan mantra. Dan ketika itu terjadi, hal pertama yang dilakukan Raja Hantu Raksasa adalah membunuhnya. Pada saat ini, mata Raja Hantu Raksasa ditutup, membuatnya jelas bahwa ia harus mencoba untuk melakukan kontak dengan pembentukan mantra penyu batu. Lebih gugup dari sebelumnya, Bai Shochun tiba-tiba menamparkan lagi. Aku memperingatkanmu, dia berteriak dengan kejam. Kamu sebaiknya tidak memaksaku untuk memberitahu mereka siapa kamu. Mata Raja Hantu Raksasa tersentak terbuka, dan dia menatap Bai Shochun terengah-engah, sehingga dia merasa seperti dadanya akan meledak. Namun demikian, dia harus terus bertahan. Saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Bai Shochun mendesing bersama. Untungnya dia sangat akrab dengan lembaga permasyarakatan iblis, jadi dia cepat-cepat berjalan melalui berbagai rorongan sampai dia berada di pintu keluar. Namun, sebelum pergi, wajah kura-kura kecil itu jatuh. Aku akan kehilangan kendali, dia berteriak. Getaran mengalir melalui Raja Hantu Raksasa dan matanya mulai bersinar dengan cahaya yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa pembentukan mantra mulai bangun, dan pada kenyataannya seluruh kura-kura batu mulai bergetar. Lebih jauh ke belakang, kepala klan dan wajah tetua klan semuanya jatuh. Adapun Raja Hantu Raksasa kegembiraannya tumbuh dan dia hanya bersiap untuk menjangkau pembentukan mantra ketika tiba-tiba Bai Shochun menyadari bahwa dia tidak bisa dengan mudah menampar pria itu secara tidak sadar. Tiba-tiba merogoh tasnya, memegang dan menghasilkan beberapa pil afrodisiak. Bahkan ketika sukacita menyebar di wajah Raja Hantu Raksasa,
Bai Shochun memasukkan pil ke dalam mulutnya. Kamu, tidak ada yang bisa dilakukan Raja Hantu Raksasa untuk melawan. Begitu pil memasuki mulutnya, mereka meleleh dan efek obat dari pil itu meledak dengan eksplosif. Pada saat ini basis kultivasi Raja Hantu Raksasa sangat lemah dan tidak bisa melakukan apapun untuk mengendalikan efek pil. Suara gemuruh memenuhi pikirannya dan dia langsung kehilangan kontak dengan formasi mantra. Meskipun dia ingin membangun kembali kontak, panas yang membakar yang menyebar melalui tubuhnya menghantam pikirannya, membuatnya bahkan sulit untuk berpikir jernih. Namun, dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan sekali lagi menjangkau formasi mantra. Penyo batu langsung melonjak dengan kekuatan, menyebabkan tekanan membebani di mana-mana dan mengisi hati para penggarap Baiklan dengan sensasi kritis mematikan yang akan segera terjadi. Namun demikian, pil afrodisiak Bai Shochun terlalu dahsyat dan Raja Hantu Raksasa telah memberikan terlalu banyak. Segera, wajahnya mulai memerah dan dia mulai gemetaran. Sesaat berlalu dan terlepas dari kenyataan bahwa hubungannya dengan pembentukan mantra itu lemah, itu belum terputus. Tapi yang dibutuhkan Bai Shochun hanyalah sedikit waktu. Melonglong, dia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar, menggunakan segala yang dia miliki untuk menembak keluar dari mata kiri kura-kura batu dan kemudian ke parit di luar. Pada saat itu, Raja Hantu Raksasa menggigil. Tingkat kontrol dirinya yang tak terlukiskan untuk menekan api yang membakar di dalam dirinya. Dia mencengkeram erat hubungannya dengan formasi mantra dan kemudian mencoba mengaktifkannya. Namun demikian, segera setelah Bai Shochun keluar dari mata kura-kura, meningkatnya energi formasi mantra memudar. Tidak, Raja Hantu Raksasa melonglong ketika dia melihat harapan menghilang tepat di depannya, mengirimnya jatuh ke dalaman keputusasaan. Begitu kata keluar dari mulutnya, Bai Shochun memandang dengan marah dan menamparnya di sisi kepala lagi. Diam, aku akan membunuhmu Bai Ho, Raja Hantu Raksasa meraung. Bunuh kamu, dengar, kamu mati. Mendera, Bai Shochun menamparnya lagi. Jangan pukul aku, kamu. Mendera. Bai Shochun terus menamparnya 8 kali lagi, sampai akhirnya beberapa darah keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa. Tidak punya pilihan lain selain menahan penghinaan, Raja Hantu Raksasa itu menggigit bibir bawahnya dan berhenti berbicara. Bai Shochun saat ini tampak bahkan lebih menakutkan daripada Bai Shochun yang baru saja berjuang keluar dari blokir. Pada saat ini dia sepertinya tidak lebih dari hantu iblis. Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan, kata Bai Shochun dengan marah. Kamu, dengarkan aku, bangsa tua. Jangan mendesak aku. Ketika saya kesal, saya menakuti diri saya sendiri. Ketakutan masih melekat di hatinya dari saat-saat sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia sedikit lebih lambat, memungkinkan Raja Hantu Raksasa untuk mendapatkan kendali atas formasi mantra, maka dia akan mati. Ketika dia berkubang dalam ketakutan yang masih ada itu, dia menatap tajam pada Raja Hantu Raksasa dengan niat membunuh yang begitu kuat, sehingga membuat pria itu terguncang. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa dia bersedia untuk mempermalukan ayahnya sendiri, kejam dan tanpa ampun, dan telah mencaci maki klannya sendiri, maka jelas memprovokasi dia akan menjadi kesalahan besar. Saat ini, Raja Hantu Raksasa hanya bisa menundukkan kepalanya dan melampiaskan kemarahannya ke dalam hatinya. Dia pasti menginginkan sesuatu dariku, pikirnya. Baik, saya hanya akan bertahan dan menahan diri dari memprovokasi dia. Bahkan saat dia menundukkan kepalanya, kepala klan dan anggota Bai klan lainnya terbang keluar dari mata kura-kura batu. Tentu saja, Bai klan memiliki cara mereka untuk melindungi diri dari air parit yang korosit dan segera mulai mengejar Bai Shochun. Wajahnya berkedut ketakutan.
dan tidak punya waktu lagi untuk berusaha dengan Raja Hantu Raksasa, Bai Shochun meledak menuju ke permukaan air secepat mungkin. Namun, hanya sesaat kemudian kura-kura kecil itu tiba-tiba menjerit, "Cadangkan!" Tanpa ragu sedikit pun, Bai Shochun mendorong Raja Hantu Raksasa di depannya dan meluncur ke arah yang berlawanan. Saat dia melakukannya, suara yang lebih keras dari petir surgawi menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergema dengan keras. Pada saat yang sama, kekuatan yang luar biasa turun ke air parit menyebabkan letusan besar-besaran. Untungnya Bai Shochun dilindungi di belakang Raja Hantu Raksasa yang mengambil seluruh kekuatan pukulan itu. Darah menyembur keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa ketika organ-organ dalamnya bergetar pada titik kehancuran. Bahkan sebagian besar rambutnya jatuh dari kepalanya, seolah-olah 20% penuh dari keseluruhan energinya telah dihancurkan. Adapun basis kultivasinya dalam sekejap mata itu jatuh dari formasi intri ke yayasan pendirian. Jelas, serangan itu bukan kemampuan surgawi Nesen Seul, melainkan pukulan dari dewa. Saat ledakan terus bergema, Bai Shochun menyadari bahwa semua air di sekitarnya telah hancur, membuatnya melayang-layang di tengah udara. Selain itu, jauh di atasnya dengan ekspresi muram, marah di wajahnya adalah bapak klan Bai. Bai Shochun sangat gugup, lidahnya menempel di bagian atas mulutnya, dan jantungnya berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa jika kura-kura kecil itu tidak memperingatkannya, dia akan mati karena serangan itu. Lebih jauh lagi, tanpa Raja Hantu Raksasa di sana untuk menggunakan sebagai perisai, peringatan kura-kura kecil itu akan paling banyak memungkinkannya untuk melarikan diri dengan cedera serius. Patriark Bai Clan telah mencari Raja Hantu Raksasa, tetapi jelas telah menerima pesan dari seorang di Bai Clan, menyebabkan dia mengalihkan perhatiannya ke Bai Hu. Namun, dia tidak pernah bisa menebak bahwa Bai Shochun bisa bertahan dari serangan kekuatan penuh. Terkejut, Patriark itu melihat lebih dekat dan secara fokus pada alat yang digunakan Bai Shochun untuk membela diri. Seorang lelaki tua dengan tanda lahir merah di wajahnya. Itu, Patriark Bai Clan menggigil dan auranya berfluktuasi tidak stabil. Lalu mantranya mulai bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hampir tampak penuh harapan, seolah-olah dia baru saja diselamatkan dari situasi yang mustahil. Ini. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Beberapa saat kemudian, dia mengadahkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan gila. Tawa yang dipenuhi seluruh kota hantu raksasa. Tawa yang dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Adapun Bai Shochun hatinya mulai berdebar, dan dia memandang Raja Hantu Raksasa untuk melihat bahwa matanya agak kosong. Dia tidak terlihat sama sekali seperti saat-saat yang lalu ketika berdebat dengan Bai Shochun. Pada saat ini ia menyadari bahwa semua yang terjadi mungkin hanya takdir. Langit tidak akan menghancurkan klan Bai. Hahaha. Kita selamat, Raja Hantu Raksasa. Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa Anda benar-benar akan berada di sini? Sang patriark tertawa ketika keras hingga dia gemetar, dan matanya merah padam karena kegembiraan yang dia rasakan. Selama beberapa jam terakhir, dia merasakan siksaan yang tak terlukiskan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Namun, tidak ada cara untuk membatalkan apa yang telah dilakukan, dan kesadaran bahwa ia hanyalah bidak dalam permainan Raja Hantu Raksasa membuatnya takut sampai ekstrim. Peluangnya untuk menemukan Raja Hantu Raksasa hampir nol, dan bahkan jika dia menemukannya, tidak mungkin Raja Hantu Raksasa tidak akan siap untuk membela diri. Sang Patriark sudah mulai bertenggelam dalam keputusasaan dan kegilaan total. Setelah bertemu Bai Hu, dia sangat kesal sekali. Dia lupa tentang rencananya untuk menggunakannya sebagai inkarnasi di masa depan, dan segera melepaskan pukulan pembunuhnya.
Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan itu di sana, di tengah keputusasaan totalnya. Secerta harapan akan muncul dan bahwa dia akan menemukan raja hantu raksasa. Selanjutnya, raja hantu raksasa itu sangat lemah. Mata Patriark segera memulai membakar dan semangat api berapi-api saat dia mengabaikan Bai Shochun dan sepenuhnya fokus pada raja hantu raksasa. Segera setelah kata-kata bapak, klan Bai bergema, kepala klan dan anggota klan lainnya lebih jauh kembali menatap dengan kaget. Kemudian mereka terengah-engah dan melihat orang tua Bai Shochun memegang di depannya. Dia adalah raja hantu raksasa. Surga, raja hantu raksasa telah bersembunyi di sini. Sudah kubilang ada sesuatu yang aneh tentang pria itu untuk dapat mengambil begitu banyak serangan dari kami dan tidak terluka. Ternyata dia sebenarnya adalah raja hantu raksasa. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Ada juga kultivator dari klan besar lainnya di daerah itu, ditambah beberapa prajurit dari pasukan 6 Markuis Surgawi yang telah memberontak. Bahkan ada mata-mata yang setia pada pasukan dan kelompok lain. Semua orang berbalik untuk melihat Baihu dan raja hantu raksasa yang dipegangnya di leher. Jelas seorang tawanan. Semua orang bisa melihat pemandangan itu benar-benar dan sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Itu Baihu, dia. Dia menculik raja hantu raksasa itu. Baihu ini benar-benar ganas. Dia benar-benar menculik raja hantu raksasa. Semua orang mencari jati diri raja hantu raksasa dan sekarang dia memilikinya. Surga, aku sebenarnya meremehkan Baihu ini. Dia luar biasa. Sangat sulit. Dia pasti akan menjadi sangat terkenal karena ini. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dan dalam beberapa saat, orang-orang mulai mengirim berita untuk kembali ke atasan mereka. Sangat mudah untuk membayangkan bagaimana dalam beberapa saat saja semua orang di Giant Ghost City akan tahu bahwa Baihu telah menculik raja hantu raksasa. Beberapa orang segera teringat bagaimana Baihu telah menculik kepala Bai Clan dan bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Baihu jahat dan tanpa ampun dan mencaci maki klannya sendiri sangat ganas. Dia tidak hanya menculik ayahnya sendiri, dia sebenarnya juga menculik raja hantu raksasa. Pada saat ini, tindakan Bai Shochun telah benar-benar mengguncang seluruh kota. Tentu saja, itu bukan niatnya. Saat ini, dia melihat sekeliling dengan gugup, matanya merah, dadanya bengkak karena takut dan cemas. Adapun raja hantu raksasa, dia mempertahankan diamnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, matanya tenang dan martabat yang sebelumnya luput darinya kembali. Dia mungkin akan mati, tetapi dia akan mati dengan hormat. Ada juga kilatan penyesalan di matanya. Sayang sekali, gumamnya pada dirinya sendiri. Tidak ada cukup waktu bagi Old King untuk menukar. Ketika dia berbicara dengan suara keras, suaranya dingin dan tenang. Baihu, kamu bisa melepaskanku sekarang. Mendongak, Bai Shochun melihat Patriark Dewa Klan Bai meraih dengan tangan kanannya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dia meratap dalam hati. Pada saat itu sinar api muncul di matanya dan dia berkata dengan keras, Patriark, kamu benar-benar brilian, telah mengantisipasi bahwa Raja Hantu Raksasa pengkhianat akan memiliki rencana rahasia di tempat kerja. Ya, saya telah menyelesaikan misi saya. Saya mengikuti perintah Anda, menahan segala macam penghinaan, bahkan mengkhianati klan. Semua untuk mendapatkan kepercayaan dari pengkhianatan ini. Dan sekarang, aku akan menyerahkannya kepadamu hidup-hidup dan utuh. Patriark, aku harap kamu datang untuk dimandikan dalam kehormatan dan kemuliaan yang paling spektakuler. Hidup klan Bai. Semua orang terpana dengan perkembangan ini. Raja Hantu Raksasa tersenyum ketut.
dan Patriark Baiklan menatap dengan kaget. Sangat mengherankan semua orang bahwa Bai Xiaojun melanjutkan untuk menuju ke Patriark, tampaknya bersemangat untuk menyerahkan Raja Hantu Raksasa. Patriark Baiklan sangat terkejut bahwa dia tidak punya waktu untuk merenungkan masalah ini dengan aman. Bai Xiaojun telah mengatakan hal-hal dengan sempurna, ke titik di mana tidak ada yang berpikir untuk mempertanyakan kata-katanya. Dia bahkan melangkah lebih jauh untuk menawarkan semua kemuliaan kepada Patriark. Yang harus dilakukan Patriark adalah memastikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar, dan itu sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi Patriark dalam perjuangan selanjutnya untuk mengamankan mahkota. Mata bapak leluhur segera berkilauan dengan cerah ketika dia menyadari semua ini. Bai Ho ini sangat menarik. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat Bai Xiaojun yang menawan dan gugup. Kemudian dia bersiap untuk merespon. Namun demikian, saat itulah sesuatu yang sama sekali tak terduga mengubah segalanya. Kata-kata mengejutkan Bai Xiaojun menyebabkan segala macam pikiran menembus pemikiran orang-orang di daerah tersebut. Jika dia mengatakan sesuatu yang benar-benar acak dan tidak berarti, maka kemungkinan tidak akan menghasilkan apapun untuk dibicarakan. Namun, orang hampir segera menyadari implikasi dari apa yang dia katakan. Bahkan kepala klan tersentak. Banyak kultivator jiwa biasa di daerah itu berpaling untuk melihat Patriark Bai Klan. Semua orang tahu bahwa Patriark dewa pintar dan licik, sehingga tidak akan mengejutkan jika menemukan bahwa apa yang dikatakan Bai Xiaojun benar. Lagi pula, 3 klan besar telah mempertaruhkan nyawa mereka dalam pemberontakan ini. Semua orang tersentak kaget dan mulut Patriark Bai Klan mulai berubah menjadi senyum. Bai Xiaojun terlihat sangat lemah lembut dan patuh, perlahan-lahan mendekati sang Patriark dengan Raja Hantu Raksasa terulur di depannya. Dia bergerak cepat dan dalam beberapa saat hanya 30 meter jauhnya. Pada saat itu wajah Patriark Bai Klan jatuh. Bagaimanapun dia adalah dewa, terhubung ke surga dan bumi dengan indera surgawi yang kuat dan naluri yang fantastik ketika datang ke bahaya. Pada saat itu, perasaan mendalam tentang krisis mematikan tiba-tiba muncul di dalam hatinya, dan dia secara tidak sadar mulai bangkit kembali. Meskipun dia tidak yakin mengapa, ada sesuatu yang tiba-tiba tampak sangat berbahaya tentang Bai Xiaojun. Meskipun tampaknya benar-benar tidak bisa dipercaya, sensasi krisis menyebabkan Patriark Bai Klan tiba-tiba berteriak, "Tahan di sana!" Tepat ketika dia akan menembak mundur, seringai setan marah tiba-tiba menyebar di wajah Bai Xiaojun. "Kau sudah mati," teriaknya. Menampar tasnya memegang untuk menghasilkan pagoda penimbungan jiwa kristal. Kemudian, dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, dia melemparkan pagoda penimbunan jiwa ke kepala keluarga. Pagoda penimbunan jiwa itu tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi ketika itu merebus di udara menuju bapak bangsa Bai Klan, kulit kepala pria itu mulai tergelitik begitu keras sehingga merasa seperti meledak. Sensasi kehancuran yang akan datang begitu kuat sehingga memenuhi setiap inci darah dan dagingnya. Benda itu bisa membunuhku. Aku harus segera keluar dari sini. Sebuah getaran menguyur Patriark dan dia segera mulai memudar ketika dia menggunakan teleportasi yang kuat. Sial baginya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tindakan Bai Xiaojun melemparkan pagoda penimbunan jiwa telah menangkapnya benar-benar tidak siap. Yang paling penting, Bai Xiaojun terlalu dekat dengannya. Dia hanya berjarak sekitar 30 meter dan telah melemparkan pagoda penimbunan jiwa dengan semua kekuatannya. Karena itu, hanya butuh waktu tersingkat-singkatnya untuk pagoda penimbunan jiwa menjadi beberapa meter jauhnya. Pada saat Patriark mulai memudar, Bai Xiaojun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Detonasi. Dia mendorong
keras terhadap mantra pembatasan di dalam pagoda penimbunan jiwa, dan pada saat yang sama menembak mundur dengan kecepatan penuh. Dia menggunakan hak kematiannya dan juga membuat Raja Hantu Raksasa bertahan di depannya. Namun, khawatir bahwa semua itu tidak cukup, ia mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa semua orang sedang melihat pagoda penimbunan jiwa untuk mengeluarkan wajan penuh dan tempatnya di antara dirinya sendiri dan Raja Hantu Raksasa. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Seketika mantra restriktif di dalam pagoda penimbunan jiwa terbongkar, jiwa dewa setengah mati yang dalam terbangun menyebabkan aura kancuran meletus. Cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi, dan awan-awan terlempar ke dalam kekacauan. Tekanan kuat yang tak terlukiskan langsung memenuhi seluruh area. Jiwa demigod, wajah bapak leluhur Baiklan jatuh, dan jantungnya berdegup kencang. Sensasi krisis mematikan benar-benar membanjiri dirinya, dan teriakan keluar dari bibir saat dia menyerah pada proses teleportasi yang panjang dan hanya mencoba untuk berlari. Sedih baginya, sudah terlambat untuk itu. Begitu aura setengah dewa mengejutkan muncul, sesuatu seperti angin kencang muncul. Teriakan takjub dan alarm memenuhi daerah itu. Aura setengah dewa, apa itu? Surga. Kemudian, sebuah ledakan yang menghancurkan surga, menghancurkan bumi muncul di daerah itu. Suara memekakkan telinga yang dengan cepat menyebar untuk mengisi semua Giant Ghost City, menyebabkan semuanya berguncang dengan keras. Ledakan destruktif seperti pukulan telak raksasa mengguncang seluruh rosa. Langit redup dan angin menjerit ketika celah yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah di sekitar kota. Patriark Baiklan menerima pukulan terberat dari serangan itu dan berhasil mengeluarkan teriakan hiruk-pikuk pendek yang segera diliputi oleh ketakutan destruktif. Bangunan di dekatnya serta banyak kultivator di dekatnya yang terlalu lambat untuk melarikan diri juga tersapu oleh kekuatan serangan yang kuat. Ledakan, gemuruh, crash. Banyak kultivator terdekat tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dihancurkan dalam jiwa dan raga. Itu termasuk banyak tetua Baiklan yang benar-benar tidak mampu membela diri dan diubah menjadi abu. Kepala klan telah memimpin jalan mengejar Baisocun, tetapi kebetulan memiliki benda ajaib yang menyelamatkan jiwa. Dengan bantuan barang itu dia selamat, tetapi masih terluka parah. Kakinya tidak robek, lengannya robek, dadanya robek, rambutnya terbakar dan basis kultivasinya hancur. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Baihu. Kebencian dan keputusasaan yang berkepanjangan bisa terlihat di matanya saat dia jatuh, bertiak ketakutan. Kawah besar sedang dibuka dan aura destruktif bahkan bisa dirasakan oleh orang yang agak jauh. Di tengah hiruk pikuk suara Raja Hantu Raksasa bisa terdengar menjerit putus asa. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia didorong ke belakang. Adapun Baisocun, dia tetap berada di belakang wajan kura-kura, tetapi masih merasakan beberapa kekuatan pukulan dan batuk seteguk darah. Dia merasa seperti tubuhnya akan runtuh, dan bahkan organ internalnya pun tidak stabil. Namun, dia masih berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Bahkan Raja Hantu Raksasa benar-benar terguncang oleh apa yang terjadi. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi, atau orang yang mengatur semuanya. Baihu. Ketika semua berakhir, Baisocun memandangi kawah, jantung berdebar dengan rasa takut yang tersisa. Kekuatan yang dilepaskan oleh ledakan jiwa manusia setengah dewa sangat membingungkan. Bahkan saya hampir musnah. Syukurlah. Dia sudah siap selama ini untuk apa yang akan terjadi. Dia telah memilih tempat dan waktu yang tepat dan telah mundur dengan kecepatan luar biasa. Karena itu, ia sangat terpengaruh.
Setelah menambahkan dalam perlindungan Raja Hantu Raksasa dan wajan penyunya, ia berhasil melarikan diri dengan hidupnya. Sebenarnya, itu adalah alasan lain mengapa dia mengambil inisiatif untuk mendekati Patriark Bai Klan. Alih-alih membiarkan pria itu mendekatinya, itu memberinya ruang untuk mendukung. Jika itu adalah pertarungan yang normal dan dia dengan santai mencoba menggunakan jiwa setengah dewa sebagai senjata, dia mungkin akan meledakkan dirinya. Dari semua yang hadir, Bapak Klan Bai adalah yang paling dekat dengan pagoda penimbunan jiwa. Sekarang, telah kekuatan pukulan memudar, dia bisa melihat mengambang di udara. Sebagian besar rambutnya terbakar, sisa tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Sebenarnya, ini adalah bentuk terburuk yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Yang lebih mengejutkan baginya adalah kenyataan bahwa dia jelas-jelas tidak berada di tempat untuk mencoba melawan Bai Xiaochun. Jika dia melakukannya, dia pasti akan dikalahkan dengan dibunuh. Dengan gemetar, dia batuk tak tertahankan lagi, lalu memandang Bai Xiaochun dengan campuran ketakutan yang tak tertandingi dan niat membunuh yang luar biasa. Namun, dia juga tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri, menggunakan setiap ons kecepatan yang dia bisa kumpulkan untuk pergi sejauh mungkin. Dia selamat, Bai Xiaochun berpikir terkejut. Tetapi pada saat ini, dia tidak berani mengejarnya. Sadar bahwa dia belum keluar dari bahaya, dia mendongak, berpikir sejenak dan kemudian bertiak, "Aku, Bai Hu, adalah tipe yang tidak menyerang kecuali aku diserang lebih dulu. Dengarkan semuanya, kemampuan surgawi yang saya gunakan tadi, saya bisa gunakan 100 kali lagi. Saat aku menyerang, aku menakuti diriku sendiri. Jadi jangan berpikir untuk memprovokasi saya." Dengan itu, dia berbalik dan melarikan diri, memegangi Raja Hantu Raksasa yang masih batuk darah. Chapter pun berakhir dan akan dilanjutkan seperti biasa besok.